Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Dalam hal ini banyak orang bertanya-tanya permasalahan tentang narkoba. Pak Safwan, narkoba itu berbahaya nggak? Kalau memang berbahaya, bahayanya itu ada di mana? Ini adalah sebuah pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Kalau kita berbicara narkoba, narkoba ini adalah sebuah zat yang sangat berbahaya yang dapat merusak saraf-saraf kita. Jika orang pakai secara terus-menerus ya, maka orang ini bisa mengidap sebuah penyakit candu narkoba. Jika orang yang sudah mulai candu dalam bidang narkoba, ini lambat laun. Yang pertama, livernya rusak, jantung rusak, paru rusak, dan lain sebagainya. Orang yang mengkonsumsi narkoba biasanya banyak menimbulkan penyakit-penyakit yang dapat membuat efek sampai terakhir dia bisa stroke. Ini nggak bisa main-main dengan narkoba. Apabila orang yang sudah mulai mencoba narkoba, kemudian mulai ketergantungan narkoba, maka apapun yang ada padanya, harta yang ada padanya, ini akan habis semuanya. Dan orang yang sudah memakai narkoba, dan orang yang sudah menjadi pecandu narkoba, maka masa depannya akan suram. Kenapa saya bilang suram? Yang pertama, kemanapun dia akan melamar pekerjaan, orang akan melakukan tes urin. Jadi kalau sudah di tes urin, itu akan ketahuan orang pemakai narkoba. Orang yang sudah pakai narkoba biasanya lambat dalam berpikir. Kalau kita di dalam komputer tuh loadingnya lama. Orang yang sudah loadingnya lama atau loadingnya lambat, kita khawatir lambat mengambil sikap. Salah satu, dia bawa sebuah kendaraan. Dia tahu dalam berkendaraan itu dia harus hati-hati. Harus mengamati situasi kiri dan kanan. Padahal di depan ada belokan, dia lambat untuk berpikir belok. Dia ini bisa keterusan. Jadi makanya jangan coba-coba pakai narkoba. Dan saya ingin mengingatkan, orang yang pakai narkoba apabila dia sudah berkeluarga, kemudian ada kemungkinan mereka akan pisah dari keluarganya. Kenapa saya bilang pisah dengan keluarganya? Karena seorang istri tak mampu bertahan yang memiliki suami seorang pecandu narkoba. Sudah pasti uang belanja tidak diberikan. Kemudian pada saat pulang ini akan suka marah-marah. Pada saat pulang akan menjuali barang-barang yang ada di rumah. Pecandu narkoba tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Ya, dia mau sakit, dia mau nggak ada kerjaan, dia nggak peduli. Yang penting dia happy dengan pemakaian narkoba itu sendiri. Jadi saya sarankan kepada bapak, ibu ya, bila ada anaknya yang sudah terkontaminasi narkoba, jangan dibiarkan. Langsung aja segera melaporkan ya. Ya baik, saya ingin mengingatkan kepada masyarakat, jika ada keluarganya yang sudah menjadi pecandu narkoba, ini jangan ditunggu-tunggu lagi. Segera melaporkan diri ke BNN, minta bantuan ke BNN bagaimana cara menangani si anak yang sudah menjadi seorang pecandu narkoba. Semakin cepat ditangani, itu akan semakin baik. Tapi andai kata dia dibiarkan, kita khawatir nanti kecanduannya makin tinggi, kemudian sarafnya mulai terganggu. Jika sarafnya sudah terganggu, ini sedikit agak repot untuk diobatin. Kenapa? Karena orang yang sudah terganggu sarafnya tidak bisa langsung untuk dilakukan rehabilitasi. Jika orang sarafnya terganggu, dia tidak bisa langsung ke tempat rehabilitasi. Harus ditangani oleh dokter psikiatri. Kenapa? Sarafnya terganggu. Jika dia dipaksakan untuk direhab, maka pelajaran-pelajaran yang ada di rehab tidak akan bisa diserapnya. Tetapi setelah dia diobati sarafnya oleh seorang dokter psikiatri, maka itu lebih memudahkan bagi dia untuk mengikuti program daripada rehabilitasi. Ya, jadi saya ingatkan, ini nggak main-main, sangat bahaya sekali. Bahayanya tadi di mana? Di depan sudah saya katakan. Orang yang menjadi pecandu narkoba, bahaya pertama pada dirinya sendiri. Mengalami penyakit liver, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, ya ini banyak lagi penyakit yang lainnya. Makanya hindari menggunakan narkoba secara terus-menerus karena akan menjadi sebuah kecanduan. Lebih baik pengguna pemula cepat diketahui, cepat dibawa ke tempat rehabilitasi. Yang kedua, seorang pecandu narkoba akan kesulitan mencari sebuah pekerjaan. Jikapun dapat sebuah pekerjaan itu bagi dirinya, kita khawatir risiko kecelakaan kerja lebih besar orang-orang pecandu narkoba. Salah satu contoh mungkin pekerja pabrik. Bisa saja tangannya kena potong mesin pabrik. Kenapa? Lama berpikir, lama mengambil tindakan. Kenapa? Terganggu saraf-sarafnya. Jika seorang pemula yang masih muda, anak-anak remaja pakai narkoba, sekali menggunakan narkoba 13.000 saraf otaknya bisa rusak permanen. Jadi bayangkan kalau dia menggunakan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, ya di samping pada dirinya sendiri, yang ketiga,
Seandainya pengguna narkoba mulai berkeluarga, ya, dia akan mengabaikan keluarganya, dia tidak akan mengurus keluarganya, bahkan hartanya habis semua untuk narkoba sehingga dia tidak bisa membiayai keluarganya untuk hidup. Jadi nggak main-main masalah narkoba. Orang pengguna narkoba cenderung membuat kejahatan. Kejahatannya di mana? Dia butuh anggaran, dia butuh uang untuk membeli narkoba. Uang pada dirinya nggak ada, dia nggak memiliki pekerjaan, akhirnya nekat melakukan kejahatan. Kemudian kejahatan pertama dia lakukan adalah di rumah, dengan mengambil barang-barang yang ada di rumah dengan cara menjual barang-barang yang ada di rumah. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu, ya, sahabat-sahabat Abah Safwan Channel ini, jika ada keluarganya yang sudah coba-coba pakai narkoba, segera konsultasi dengan BNN, jangan ditunggu-tunggu lagi.